Kalau infrastruktur, ini kaitannya satu aspek dari korupsi itu yang orang lupa, itu korupsi politik. Artinya kan tender-tender itu kan sebetulnya sangat dekat dengan politik ya. Terutama kalau kita saksikan tender-tender APBN, APBD. APBN, APBD. Itu Ya. kan sebagian Karena besar bermain di APBN, situ adalah di parlemen ya, di DPR, di DPRD. dan Ya, anggaran DPR. ya. Ya, mumpung masalah korupsi sekarang menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ya, sehingga dibentuk tim, ada tim-tim khusus. Tamu saya adalah Sekjen dari Transparansi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko. Ya. Oh, ini wajah-wajah anti korupsi nih. Oh, wajah orang biasa aja. Oh iya, kan nggak boleh flexing nanti kena tangkep gitu ya, dipanggil KPK. TI ini apa sih, Mas? Jadi ini beda dengan MTI ya? Beda. Transparansi Internasional ini sebenarnya jaringan organisasi global. NGO juga ini? NGO tapi global ya, yang mendorong integritas di bisnis, di pemerintahan, sektor publik dan private. Jadi sekretariat pusatnya di Berlin. Oh iya, oke. Dan ada di 100 negara. Ini, ya, termasuk Indonesia? Masuk Indonesia. Dan satu produk yang tiap tahun jadi rujukan itu kan Corruption Perception Index. Indeks, di mana Indonesia turun ya? Yang turun itu, yang membandingkan satu negara dengan negara yang lain itu, yang turunnya cukup banyak. Sadis sampai, Mas. Berapa ini? Tapi itu potret memang ya? Iya, itu realitasnya seperti itu ya. Jadi ini produk mereka itu yang dibandingkan karena tahun ini tuh turun, ya cukup memprihatinkan karena di ASEAN kita tuh, aduh parah banget ya. Iya, turunnya cukup drastis ya. Indeks persepsi korupsi. Iya. Ini makhluk apa nih, Mas? Jadi begini, ini indeks ya, bukan survei. Jadi begini, jadi ada kebutuhan untuk mengukur sebetulnya seberapa parah korupsi, seberapa tinggi atau rendah korupsi di suatu negara, seluruh dunia malah, seluruh dunia. Nah, kalau dibikin survei terlalu sulit karena seluruh dunia dan tiap tahun, secara finansial nggak mungkin. Tetapi saat yang sama ternyata ada beberapa survei yang sifatnya yang regional antar negara Asia. Lalu ada survei yang sektoral seperti survei politik, survei peradilan gitu ya. Nah, lalu kemudian dan di semua survei ini selalu ada komponen pertanyaan tentang korupsi. Nah, lalu kemudian Transparansi Internasional menggunakan metode statistik, diambil tuh pertanyaan-pertanyaan korupsinya, lalu dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Gitu. Lalu ketemulah angka indeks persepsi korupsi. Namanya indeks dari persepsi korupsi ini. Oh, jadi bukan mewawancarain para pelaku-pelaku bisnis ya? Tidak secara langsung. Jadi ada survei lain, kita mengambil indeks tentang itu? Iya. Misalnya survei yang terkenal itu, misalnya yang rutin itu Rule of Law Index. Itu menggambarkan tingkat penegakan hukum seluruh negara di dunia. Lalu kemudian yang kita ada di bawah-bawah ini, skornya Freedom Variety of Democracy itu. Kalau nggak salah Burhanuddin Muhtadi salah satu respondennya itu. Jadi kalau itu survei ahli itu ya. Lalu kemudian ada beberapa survei bisnis, seperti Hong Kong ini bikin survei lembaganya namanya Political Economy Risk Consultancy. Political Economy Risk Consultancy. Dia membandingkan negara-negara pusat bisnis di Asia. Gitu. Dan dia selalu skor Indonesia ada di bawah. Nah, yang membuat jatuh agak dalam tahun ini dan beberapa tahun terakhir ini sebetulnya malah yang cukup kaget bagi kita juga ini adalah di indikator resiko berbisnis. Jadi business risk, country risk kan? Country risk, business risk itu. Terutama yang cukup dalam itu, misalnya IMD World Competitiveness, lalu kemudian ada beberapa survei. Itu salah satu survei yang dipakai. Jadi Indonesia itu ada 9 survei yang dipakai untuk mengukur ini. Baru dikumpulkan oleh TI, jadi dihitung jadi indeks itu, persepsi korupsi. Iya. Yang turun cukup dalam itu justru risiko berbisnis di Indonesia. Kenapa? Apa Mas? Menurut survei itu, perizinan yang makin panjang, makin banyak korupsinya kah? Kemungkinan ada beberapa sebab ya. Pertama, tentu pelemahan KPK. Jadi menurunnya itu mulai sejak revisi Undang-Undang KPK 2019. Itu dianggap melemahkan? Iya, 2019. Dan itu menurunkan indeks? Menurunkan indeks, karena 2020 langsung turun 3 poin.
Itu besar ya 3 poin. 3 poin besar karena dalam sejarah sejak reformasi, sejak zaman Gus Dur, itu kita selalu naik walaupun satu naik terus atau stagnan. Itu dari 0 ke 100, 0 ke 10? Iya, dari 0 ke 100. 0 ke 100. Ya kita penurunan 3 indeks itu serius. Dari 2019 itu masih 40. Ya. 2020 setelah revisi Undang-Undang KPK 37, turun 3 poin. 3 poin, naik 1 poin di 2021, lalu turun 4 poin di tahun 2022. Kenapa di tahun 2022 turun 4 poin? Ya pertama tadi soal penegakan hukumnya berkurang. Kasus Sambo karena revisi Undang-Undang KPK. Revisi undang. Oh, masih berdampak. Oh ya, berdampak. Kan ini respondenya para pebisnis, bukan aktivis, bukan pengamat. Jadi butuh waktu sampai mereka mendapatkan informasi dan ini ya. Kemudian yang kedua, saya cuma menduga, mungkin bisa salah gitu karena mereka juga kurang tahu persis respondennya, adalah perubahan perizinan, terutama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja itu bukan mempergampang perizinan, Mas. Itu tujuannya, tapi prakteknya sampai sekarang kan masih butuh waktu dan ini. Tidak membaik. Dan ada kekacauan di mana-mana terutama karena itu kan dikebut dalam waktu singkat. Kesiapan kelembagaannya. Lalu misalnya salah satu yang paling kelihatan ini di pertambangan. Di pertambangan itu kan beberapa regulasi ditarik lagi dari desentralisasi ke pusat. Begitu ditarik ke pusat, ESDM-nya nggak punya sumber daya untuk ngawasi atau mengelola pertambangan di hampir 500 kabupaten. Untuk disentralisir di pusat. Iya, dan sekian puluh provinsi. Jadi kemudian sebagian lagi dibalikin lagi ke pemerintah daerah. Jadi dari satu sektor aja ada muncul ketidakpastian gitu ya. Padahal, sorry saya potong. Padahal kemarin tujuan kita membuat Omnibus Law itu untuk menggampangkan investasi. Iya, tetapi in fact pelaksanaannya masih belum tampak, masih belum ini. Malah kontraproduktif karena justru kalau di ukuran surveinya risiko berbisnisnya malah meningkat, risiko korupsinya justru meningkat. Kalau ditarik ke pusat? Iya, setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini kan, berarti kan barangkali memang masih belum siap kelembagaannya dan butuh waktu. Undang-undang bisa dibikin semalam, tetapi aplikasinya. Orang bekerja kan dia harus dipersiapkan orangnya, sistemnya mungkin. Atau bahkan aturan turunannya kan butuh waktu dari kepresnya, kemudian keputusan menterinya, lalu mengatur hubungan antara pusat dengan daerahnya. Yang juga tidak gampang ya. Ya butuh waktu, butuh waktu ya. Kalaupun mudah pun butuh Jadi waktu. itu yang juga akan yang sudah membuat investor itu dirugikan ya. Ya, masalah kepastian hukum segala macam. Terus Mas. Mereka melihat itu. Yang kemudian yang paling selalu jeblok itu yang membuat skornya rendah itu penegakan hukum, korupsi politik dan penegakan hukum di law enforcement. Iya, itu selalu dari dulu selalu rendah. Korupsi itu. Yang sekarang kan tahun-tahun terakhir ini kan terkena secara kayak tsunami itu ya kepada APH ya, kepada aparat penegak hukum ya. Aparat penegak hukum. Polisian, hakim agung ya. Hakim agung. Iya. Kena, ya kan di jaksa-jaksa juga ya. Jadi kemudian rule of law index-nya jadi pertanyaan. Walaupun ada dinamika naik turun sedikit, tapi tetap selalu di bawah. Artinya nggak ada kemajuan di kita. Kita nomor berapa di dunia, Bos? Oh, saya lupa persis. Jadi di ASEAN kita juga bukan yang terbaik. Kita malah di bawah Thailand. Ya di bawah Timor Leste ini. Yang di bawah kita tuh cuman negara yang lebih persepsi korupsinya lebih rendah dari kita itu misalnya beberapa negara ya seperti yang bukan pusat bisnis ya Kamboja, Myanmar, lalu kemudian Malaysia? Filipina. Malaysia atas kita jauh. Jauh ya. Singapura nomor 1 pasti. Singapura kompetisinya dengan yang paling top di seluruh dunia lah. Itu kayak melihat langit kalau Singapura ya, karena Singapura kan kompetisinya dengan selalu dia kalau nggak peringkat ya 5 besar 10 besar di global lawan negara-negara Skandinavia ya. Selandia Baru itu juara-juara ya Pak. Juara itu Singapura pada level itu gitu ya. Di liga itulah. Kalau kita liga Premier ya, IPL, kita Liga 3 kali ya.
Jadi itu di bawah kita. Kalau Malaysia sebetulnya ya 50-an, 40 sampai 50 ya. Jauh di atas kita. Kita 40 berapa? 37, 38, 34 sekarang kan. 38 turun 4 kan jadi 34. Jadi 34. Kita pernah di persepsi indeks kita tertinggi pernah di berapa? 40. 40. Sebelum revisi KPK 2019 itu 40 kita. Dan itu trennya kan selalu naik terus. Revisi KPK itu tahun berapa? 2019. 2019. Iya. Tapi masih berdampak ke 2021. Iya kan, baru di surveinya 2020 kan. Baru baru kerekam di survei 2020. Surveinya kan reguler tiap tahun ya. Jadi ketika revisi itu belum dilakukan survei, tapi setelah revisi baru. Jadi walaupun ada pihak yang menolak bahwa itu revisi undang-undang itu pelemahan KPK, tapi itu nyata pelemahan ya, Mas Danang. Pelemahan ya. Ini ya kan media kan melaporkan itu semuanya. Orang lihat di media, orang ngelihat media-media mainstream ya, terutama media-media internasional juga. Kan waktu itu demonstrasinya juga cukup besar ya. Cukup besar ya. Reformasi di korupsi itu ya cukup besar. Di Jogja ada Kejayaan memanggil gitu-gitu. Jadi perlawanannya luar biasa dan itu menarik. Dan itu membuat persepsi makin buruk ya. Iya, salah satunya perhatian dunia. Coba diam-diam aja ya, Mas. Enggak benar. Tidak seperti itu lah. Tapi satu hal yang penting sebetulnya adalah revisi undang-undang KPK itu kan mestinya, kalau saya membaca dalam perspektif lain, ya mestinya kan pemerintah ingin sebenarnya menggeser ya dari heavy-nya ke penegakan hukum ke pencegahan gitu ya. Soalnya memang kita juga tahu ada batas penegakan hukum itu kan nggak sepenuhnya kemudian mendorong bisa dengan cepat ya. Ya kita naik satu-satu gitu. Tapi kan kontribusinya penegakan hukum. Sementara pencegahannya belum kelihatan kontribusinya di mana. Barangkali saya membaca seperti beberapa pernyataan Presiden pada waktu itu kan ingin mendorong pencegahan lebih efektif. Tetapi ternyata kebijakan pencegahannya masih jauh dari cukup, dari ini menggantikan penegakan hukumnya itu. Itu yang saya kira menjadi ini. Dan pengalaman negara lain memang juga tidak sepenuhnya bisa mengandalkan penegakan hukum. Singapura itu menarik ya. Pengalaman Singapura tahun 60-an itu kan salah satu negara 65 itu kan korupsinya tinggi ketika Lee Kuan Yew berkuasa gitu. Di awal-awal dia menggunakan penegakan hukum. Dia membentuk semacam KPK yang jadi model KPK ini namanya Corrupt Practice Investigative Bureau. Penegakan hukum. Di beberapa studi, mengapa Singapura menggunakan penegakan hukum? Karena murah. Daripada pencegahan. Dari pencegahan. Nah, setelah ekonominya membaik, baru dia pencegahan. Bisa menaikkan gaji, bisa memperbaiki perbaikan sistem. Itu pencegahan ya? Pencegahannya baru berjalan efektif. Mengetatkan pengawasan. Iya, pengawasan. Tapi kan sudah ada penegakan hukum yang cukup kuat, hingga kemudian ketika didorong itu sudah mulai. Sekarang Singapura pencegahan? Pencegahan, malah penegakan hukumnya itu fokusnya ke sektor swasta. Bukan di publik lagi, bukan di pemerintah malah. Hong Kong juga ya? Hong Kong juga. Nah, kita belum tahu persis setelah Hong Kong di bawah China sekarang ya. Hong Kong kan salah satu model juga waktu itu ya. Model juga waktu membentuk KPK ya? KPK, contohnya kan di Hong Kong salah satunya. Independent Commission Against Corruption itu awalnya juga penegakan hukum, dan terakhir seperti Singapura juga Hong Kong fokusnya ke korupsi sektor swasta. Yang sebetulnya tidak banyak. Undang-undang anti korupsi kan sangat heavy ke sektor publik ya. Korupsi itu pemerintah gitu. Padahal di swasta itu juga praktek yang serupa juga banyak terjadi ini. Jadi sekarang banyak sekali OTT hampir tiap minggu tuh. Itu adalah apa? Bukan pencegahan kan nih? Iya, penindakan. Penindakan kan? Penindakan. Nah, itu yang kemudian menjadi ini ya. OTT KPK masih jalan ya. Sekarang kejaksaan juga. Kejaksaan malah lebih bagus, malah skalanya lebih galak sekarang. Lebih galak sekarang ya. Lebih galak ininya. Tetapi persepsi publiknya, masyarakat internasional kan melihat bahwa Indonesia mengurangi penegakan hukumnya, gitu ya. Sehingga kemudian ini, misalnya OTT KPK kan tidak menjadi headline di media lagi, seperti dulu-dulu ya. Dan ratingnya KPK juga di mata masyarakat, dulu kan kepercayaan masyarakat tinggi sekali. Sekarang jeblok dia di bawah di bawah lembaga penegak hukum yang lain. Jadi memang itu realitas yang kita ini. Jadi KPK turun nih public trust-nya terhadap KPK. Dulu semua masyarakat support ya. Iya. Aktif support. Gedung KPK itu ada kontribusi masyarakat, karena saya waktu itu masih di ICW. Saya masih terlibat waktu itu koin untuk KPK, menggalang. Sampai ya. Koin untuk KPK. Ada pengamen nyumbangnya 1.000, 2.000 gitu ya. Ada anak sekolah datang rombongan pulang sekolah
nyumbang uang kasih tabungannya gitu. Kami buka posko depan KPK pada waktu itu dan terkumpul 400-an juta ya untuk menyumbang pembangunan gedung KPK. Jadi di belakang itu. Iya, yang baru ini, gedung Merah Putih. Jadi real sebetulnya masyarakat sangat mendukung dengan KPK pada waktu itu. Sekarang turun ya, Mas? Turun lah, kepercayaan publiknya turun, jadi orang juga skeptis dengan KPK, orang juga nggak percaya gitu kan. Jadi saya kira kerja berat nih siapapun nanti komisionernya segala macam ini, jadi yang ini pimpinan KPK yang akan datang pasti akan tidak mudah ya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mas, sekarang banyak sekali penangkapan. Apakah itu kan membuat indeks persepsi korupsi akan makin turun ya? Kan persepsi ini kan? Iya, iya, tapi banyak ditangkap berarti artinya parah benar ya? Terlalu, iya, parah, tapi kemudian levelnya udah standarnya udah tinggi waktu itu KPK yang sebelum direvisi kan? Kan levelnya KPK waktu itu OTT kelasnya menteri, kelasnya ketua DPR, ketua DPR, hakim, sekarang kejaksaan juga levelnya menteri juga, Pak. Iya, tapi gemanya atau katakanlah waktu itu pemberitaannya, persepsi ke masyarakatnya. Kayak kasus terakhir yang 8 triliun BTS kan, wah itu mah mega korupsi, Bos. Iya, saya tahu itu besar itu ya. Tetapi dibandingkan dulu dengan di KPK kan orang masih menunggu ya. Artinya kita masih menunggu apakah kejaksaan juga akan terus seperti itu. Gitu. Seperti KPK kan bukan 1-2 OTT sejak tahun 2005 ya. Kalau nggak salah mulai OTT. Jadi proses yang panjang itu membangun itu, kepercayaan itu. Jadi ya mudah-mudahan itu berharap. Saya juga berharap tentu Indonesia tidak memburuk ya. Harapan kita situasinya membaik. Karena ada hubungannya dengan investasi ya. Oh sangat lah. Makin rendah indeks persepsi korupsi, country risk kita, bisnis risk kita akan makin rendah. Dan investasi akan makin sulit kan orang. Orang makin, ini kan masalah trust ya kan? Iya. Terutama kalau di bisnis kan ini juga soal jaminan terhadap investasi ya. Betul. Jaminan kembali ya, betul. Ini gimana sistem hukumnya kok kira-kira kurang meyakinkan, lalu kemudian ternyata ada ditambah resiko. Saya kemarin dapat data dari informasi dari brother saya Gita Wirjawan, dia bilang investasi asing per kapita Indonesia itu cuma $100. Ya, sementara Singapura itu 25.000 atau 29.000 dolar per kapita. Jadi kalau penduduk Singapura itu 5 juta, ya kali 29.000. Kita sih 270 juta, cuman kali 100. Ini kan kaitannya ke sini lagi ya. Jadi orang untuk nginvest di Indonesia itu berpikirnya panjang ya. Mampir Singapura dulu. Ini Singapura yang ini. Mampir Singapura dulu ya. Dari Singapura baru masuk ke Indonesia, pilih banget ya. Iya, ininya kan. Waduh. Mungkin begitu ya. Jadi kan karena Singapura kan hubnya di Asia Tenggara ya. Jadi kalau mau investasi ke Asia Tenggara ya lewatlah Singapura kan. Mereka jualan servis dan mereka menjual dengan bagus gitu ya. Kemarin saya diundang ke istana oleh Pak Jokowi, Pak. Oh iya, jadi teman-teman kreator yang luar biasa nih. Teman-teman terutama dari Litbang Kompas ya, kepuasan terhap kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Tapi ada 2 poin yang menjadi catatan. Salah satunya adalah penegakan maksudnya pemberantasan korupsi. Jadi isu besar ya. Isu besar. Jadi artinya kan itu masyarakat masih mandang itu. Walaupun secara kepuasan terhadap pemerintah itu kan itu kan sebetulnya dari ekonomi ya. Segi ekonomi artinya orang maksudnya secara ekonomi nggak ada masalah ini. Tapi ada sesuatu yang kayaknya orang masih curiga, masih ada masalah gitu. Mas Danang, kalau kita mengurangin korupsi, menghilangkan kan tidak mungkin. Artinya mestinya kita akan jauh lebih sejahtera dari sekarang ini dong. Harusnya seperti itu ya. Artinya ketika korupsi berhasil dikendalikan, dikontrol, mestinya lebih kita bisa lebih bagus lagi. Ininya seperti itu. Kita setuju ya, korupsi itu membuat masyarakat itu berkurang kesejahteraannya kan? Oh iya, karena mereka harus bayar tambahan, bayar lebih tinggi, terus mendapatkan servis dari negara yang lebih rendah. Jadi jalan hancur, betul? Oh iya. Bahkan dalam pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu ini kan ada survei kami Global Corruption Barometer tahun 2020 terakhir itu yang membaik itu kesehatan karena ada BPJS. Tapi yang seperti pendidikan, pelayanan kependudukan itu tinggi korupsinya. 30% masyarakat kita harus ini. Infrastruktur itu kan lebih ke kontraktornya, ke pembangunannya. Tapi
pelayanan publik di mana masyarakat mengakses pelayanan publik itu 30% itu menyuap. Tapi Mas, jalan yang rusak itu nggak main-main loh dampaknya. Oh, di mana-mana yang seperti Pak Jokowi. Seperti yang kemarin di Lampung, di Ogan, Kombring Ilir, kampung saya, di berapa lokasi gitu ya. Di kampung saya di kita semuanya ngadapi semua persoalan itu jalan hancur itu gitu membuat logistik masyarakat menjadi susah, membawa hasil pertaniannya menjadi susah, menjadi mahal. Dia beli barang dari kota juga mahal jadinya. Ya, ongkos perawatan mobilnya kan naik, otomatis naik dan itu membuat ini jadi apa? Tetapi itu kan seringkali kalau infrastruktur, kalau ini kaitannya satu aspek dari korupsi itu yang orang lupa, itu korupsi politik. Itu yang ini artinya kan tender-tender itu kan sebetulnya sangat dekat dengan politik ya. Terutama kalau kita saksikan tender APBN, APBD. Itu kan karena bermain APBN, di situ APBD adalah di parlemen ya, di DPR, di DPRD, dan anggaran DPR. Ya. Mereka jadi udah meng-create. Itu yang kalau nggak salah kata Pak Mahfud ya. Ya, Mahfud itu sekarang itu zaman Orde Baru ya korupsinya begitulah KKN. Sekarang itu udah mulai dari perencanaan, dari perencanaan, dari menetapkan satuan harganya. Jadi itu betul, kalau itu udah rahasia umum di kalangan kontraktor. Jadi korupsinya itu nggak di ujung, itu udah dapat recehnya aja di awal, di perencanaan. Itu yang kemudian dulu di Jakarta yang zaman Ahok sebut itu anggaran siluman gitu kan, anggaran yang dimasukin itu salah satu bentuknya. Bentuk yang lain yang lebih sophisticated, lebih sulit, terutama kaitannya dengan infrastruktur dan jalan itu adalah menaikkan harga satuan markupnya, tapi di perencanaan, sebelum ini belum tender ya, sebelum pelaksanaan ya. Iya, jadi belum misalnya harusnya dan belum dilaksanakan dilaksanakan. Jadi di tendernya semua lancar semuanya. Karena ngapain juga ganggu tender, kan udah direncanakan dari awal. Anggarannya dinaikin sekian, lalu kemudian siapa pemenangnya sudah diatur, lalu ya itu yang kemudian jadi ini gitu. Yang menarik itu waktu itu di Jakarta ya, zaman Jokowi Ahok itu yang menarik itu, kalau nggak salah saat pembangunan Petra, saya nggak salah ya, taman-taman itu ya, ruang publik terpadu Ramahana, lalu kemudian ada apartemen murah itu, awalnya kan CSR, lalu kemudian CSR itu dipakai satuan harganya oleh Pemprov DKI. Nah kalau belanja itu seharga itu, gitu. Bangun taman tuh harganya, kalau perusahaan nyumbang katakan 50, sebelumnya pemerintah 70. Nah ini nggak bisa terlalu mahal, lalu dibikin 50. Dan itu kan lebih sophisticated, susah dilacak, dan itu jauh sebelum anggaran. Bahkan kalau saya bayangin korupsi yang model seperti itu untuk jalan ya, itu dirancang 2-3 tahun sebelum itu proyek itu dikerjakan. Karena itu mulai dari perencanaannya. Jadi ini berjamaah ya Mas? Sistematis. Iya dong, melibatin birokrasinya, melibatkan kontraktor yang nanti akan melaksanakannya, melibatkan legislatif ya. Oh iya, yang approval kan legislatif. Lalu melibatkan plannernya. Jadi legislatif terlibat, eksekutif apalagi, ya kan yudikatif pun ya ikut nanti juga ketika ya, pas masuk juga kan ya. Ini kan pasti kejaksaan juga ini penegak hukumnya pasti juga ada yang banyak ngelaporin ke mereka kan, ada banyak keluhan gitu kan. Ada banyak keluhan, penegak hukum itu justru ya minta bagian dari situ gitu ya, dari korupsinya ya. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan, makanya kemudian jalan itu muncul banyak keluhan. Dan rata-rata APBD kan, bukan jalan tol kan. Kalau jalan tol kan udah private ya, yang ini jalan APBD, yang proses pembangunannya melibatkan tadi semua pihak dan direncanakan 2-3 tahun sebelum proyek dikerjakan. Kalau kita bilang jalan tol kan menyangkut BUMN. Sekarang di BUMN pun juga terjadi korupsi juga. Iya, terjadi. Bentuknya juga. Tapi bentuknya proyek agak fiktif ya segala macam. Iya, bentuknya berbeda ini ya. Jadi kita mau ngapain, Pak? Akankah kita gitu menerima kondisi ini? Nah, itu sebetulnya pertanyaan mendasar sebetulnya bagi kita semuanya sebetulnya. Pertanyaan Mas Helmi tadi, apa kita mau menerima gitu kan? Artinya kan sebetulnya what shall we do then? Pada akhirnya korupsi itu kan memastikan bahwa kita semua ini nggak boleh diganggu, nggak boleh nggak boleh nggak mau bayar lebih lagi, nggak boleh dimintain lebih gitu ya.
Karena korupsi pada akhirnya berdampak pada kita, langsung apa nggak langsung gitu. Katakanlah kita nggak lupa public service, kita keluar jalannya rusak, ya kita gimana? Ini. Jadi artinya korupsi itu membutuhkan sebenarnya transformasi masyarakat ya. Artinya masyarakatnya berani menolak, berani melawan, terus-menerus komplain gitu ya. Ini yang saya kira penting itu. Jadi makanya kalau ada yang komplain nggak boleh itu dikriminalisasi karena itu menyampaikan. Kalau nggak ada yang komplain di viral di media itu kan orang nggak sadar bahwa jalannya ternyata rusak parah gitu ya, seperti itu. Jadi saya kira ini yang kemudian menjadi poin penting bagi kita semuanya, bahwa masyarakat itu penting. Kalau mereka nggak memviralkan itu nggak akan muncul. Medsos menjadi sesuatu satunya penting. Medsos ya, karena itu pergeseran media. Dulu media mainstream ya, tapi sekarang medsos ya. Atau katakanlah media mainstream kan masih bisa dibungkam ya, kalau medsos kasus kontrol. Tindak pidana pencucian uang itu kan gara-gara kenakalan remaja, remaja kelahi, mungkin ada percintaan atau apa, kebongkar ternyata bapaknya hartanya dipertanyakan, punya harta mewah, lalu loh ini kasus TPPU kok nggak ditindaklanjuti lah, muncullah sampai 350 triliun. Yang awalnya itu kan cuman satu orang remaja, orang lain betul orang lain, kenakalan remaja lah seperti itu. Jadi tapi itu ininya bahwa masyarakat itu bebas berekspresi gitu ya. Nah ini yang saya kira menjadi... Artinya kan ada pemberontakan di masyarakat sebenarnya. Sebetulnya merasa, kita semua merasa. Itu tadi survei Litbang Kompas kan, kepuasan tetapi ada kegelisahan soal korupsi dan hukum. Artinya kan di balik kepuasan secara ekonomi ada masalah lain yang masyarakat merasakan dan tahu gitu ya. Cuma nggak tahu nih gimana menyelesaikannya karena ya toh udah ada ditangkepin segala macam. Lalu bagaimana? Nah saya kira memang tugas masyarakat itu sudah menyampaikan itu, nah pemerintah kemudian harus meresponnya dengan ini, bagaimana menyelesaikan itu semuanya gitu. Penegakan hukum itu harus ini, karena ini PR dari dulu itu kita nggak pernah meningkat dari sisi indikator penegakan hukumnya. Lalu tadi saya nyinggung juga tadi soal politik gitu ya, karena Mas Helmi mau masuk politik juga. Jadi tapi itu problem ya, karena praktek pembelian suara vote buying itu juga luar biasa, belum lagi problem pendanaan politik. Nah itu yang di capture dari salah satu indeks persepsi korupsi kan itu. Bohir. Pembelian suara dan pendanaan politik. Iya, pendanaan politik kan dari Bohir lah. Iya. Karena kan Alexander Marwata itu kan murid saya Mas di STAN ya. Itu muridnya. Dulu saya asisten dosen. Jadi beliau pernah jadi tamu saya bahwa untuk memenangkan untuk berpilkada itu kan lebih dari 50 M ya. Beli perahu, kemudian nggak ngomong money politik deh, political cost. Iya, ongkos rata-rata money politik itu jumlahnya 50 M, 60 M hanya untuk kabupaten kecil. Iya. Nggak mungkin bisa recover Pak. Dengan gaji dan penghasilan resmi legal dari seorang bupati 5 tahun. Ya, nggak jadi mungkin. Pasti ada pasti ada cukong lah di belakang. Ada donornya, donornya. Yang kalau menang udah ada terikat lah pasti. Oh iya, kan no free lunch ya. Iya, makanya tadi ada makan siang gratis lah. Kontraktor segala macam itu dampaknya kan ke situ. Kualitas itu artinya pasti berdampak pada kualitas infrastruktur, kualitas pelayanan publik gitu ya. Makanya kemudian ini PR yang belum dibenahi sampai sekarang ini, terutama soal pendanaan politik. Artinya pendanaan politik ini kan diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi silakan aja cari duit gitu kan. Dulu kan ada wacana ya, kita pun sedang memperjuangkan kalau bisa ya udah partai-partai itu dibiayai aja dari APBN ya. Harusnya dibiayai negara. Ya udah selesai. Tapi jangan kan nyari-nyari duit lagi dari jual perahu, dari uang-uang yang tidak perlu gitu. Ya. Jadi ada inisiatif bersama dari beberapa teman-teman kan dulu teman-teman di Transparansi Internasional juga mengawasi pendanaan politik tetapi itu kan nggak menyelesaikan masalah karena kemudian ada problem struktural tadi, orang partai membutuhkan pendanaan, kandidat butuh dana gitu. Dan itu negara nggak ada kontribusinya gitu. Supaya dilepaskan ke mekanisme pasar, semua harus nyari gitu ya. Kalau dibiarin ini nggak selesai Mas. Nah makanya negara harus masuk, memberikan bantuan dengan misalnya dibikin laporannya transparan, akuntabel gitu ya, supaya kemudian yang teman-teman di partai juga nggak pusing mikirin duit dari gitu. APBN aja udah. Daripada akhirnya menimbulkan korupsi di mana-mana yang jauh lebih besar. Iya, KPK pernah menghitung sebetulnya nggak mahal dan secara finansial kita mampu. Gitu mampu. Dibanding apa dengan ongkos kerusakan dari korupsi ya. Ada yang kan 8T. Kemarin KPK merilis 16 ASN ya.
Iya, di Kementerian Keuangan. Saya membacanya aja gemeter, Pak. Ada orang main 1 orang 3 triliun, sekian triliun. Gila betapa greedy-nya itu. Betapa tamaknya, tau nggak? Mas Helmi pasti iyalah. kenal karena keuangan ya. Iyalah. Kan saya berasal dari apa? Dari STAN, Pak. Ya. Jadi saya mantan ketua Ikatan Alumni. Saya sungguh sangat prihatin. Iya. Ya sempat STAN itu dianggap sekolah yang menghasilkan miliarder, sekolah bisnis terbaik. Enggak lah. Jadi menurut saya ini kan cuman oknum tertentu lah ya. Lebih banyak lagi anak-anak alumni yang mengabdinya bener, Pak. Yang di BPKP ya. Ada yang sampai pensiun aja nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak bisa mengeneralisir. Ya beritanya itu yang kemudian membuat ini ya. Saya bilang untung saya udah nggak ketua alumni lagi. Ya makanya tapi kita saya wajib kira prihatin. pengawasan itu penting. Jadi karena kebetulan saya di tim informasi hukum dan tim ahli di pencucian uang ya, yang dibentuk oleh yang 350T itu ya. Jadi ini yang 16 orang ini bagian dari 350T juga, Mas ya? Ya, kira-kira itu yang dilakukan KPK. Belum lagi yang kan katanya 33 laporan LHA dari PPATK. Belum lagi yang mencengangkan itu yang melanda bea cukai katanya, yang bermain dengan apa? Yang impor emas. Itu gimana ceritanya, Jos? Kalau dari media ya sebetulnya ya, impor emas itu kan gimana modusnya sih? Ada impor emas gitu ya. Emas dari luar negeri? Dari luar negeri. Terus bahan yang diimpor tuh bahan mentah untuk perhiasan gitu ya. Tapi karena ini bahan baku jadi kan ada perbedaan tarif ya. Lalu kemudian sisanya diekspor balik, kira-kira seperti itu. Sisanya diekspor balik? Iya. Dikembalikan ke penjual di luar negeri gitu ya. So, dapat duitnya dari mana? Kan tarif ini ya, tarif. Emang kalau ekspor? Saya kurang tahu persis detail aturannya tapi kan ada modus permainannya itu di mana sih? Itu di aturan-aturan di bea cukai ya, artinya di kepabeanan ya. Jadi memanfaatkan tarif yang rendah. Jadi kalau yang diimpor ini bahan produksi, bahan baku tentu lebih rendah daripada yang diimpor ini barang jadi. Itu ya. Padahal barang jadi. Kita masih belum tahu kalau betul-betul bahan baku dikenakan tarif bahan baku, bukan pelanggaran dong. Oh iya. Saya nggak ngerti kok. Gede ya? Gede, tapi ini masih berproses karena kami juga belum dapat cukup informasi soal itu ya. Mas Danang ada di tim itu ya? Ada tim itu, tapi kami belum cukup informasi karena KPK juga sudah menangani kasus itu, Kejaksaan juga menangani, Bea Cukai juga menangani. Kami belum bertemu kira-kira di bagian mana itu di Ketua tim Pak Mahfud juga. Pak Mahfud itu kan ketua Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Di atasnya lagi? Ya, dia kan yang bisa mengkoordinir. Makanya dengan DPR kemarin kan beliau sebagai koordinator Satgas itu kan, bersama PPATK bersama Ibu Sri Mulyani waktu itu ya. Itu salah satu kasusnya. Tapi masih ada banyak kasus pencucian uang lainnya gitu ya. Problemnya itu laporan PPATK ini sering tidak ditindaklanjuti. Ya, itu yang terjadi kemarin. Iya, baik kepada penegak hukum maupun ke Kementerian Keuangan. Jadi ada yang dikirimkan ke KPK, ke kepolisian, ke kejaksaan, dan juga ke pajak, bea cukai gitu ya. Kan kabarnya kalau nggak salah yang kasus-kasus di Kementerian Keuangan itu sudah dilaporkan ke KPK berapa tahun sebelumnya gitu ya. Barangkali mungkin KPK juga nggak terlalu perhatian atau bukan prioritas, tapi karena ya di viral beritanya jadi perhatian publik, lalu kemudian ya sekarang kasusnya berlanjut ya ini ya. Gara-gara masalah remaja gitu ya. Membuka kayak kotak Pandora gitu ya. Pandora semuanya. Jadi kesadaran tentang pencucian uang itu penting. Makanya kemudian kami masih mendorong Pak Menko untuk membuat, ya saya nggak tahu persis bentuk regulasinya seperti apa, harus ada pertanggungjawaban akuntabilitas kepada PPATK. Karena sering disampaikan lalu nggak ada, PPATK nggak tahu nih statusnya ini tindak lanjutnya sejauh mana gitu ya. Karena kan cuma ngelaporin aja kan, bikin laporan aja gitu. Jadi apa namanya, LHA apa namanya? Jadi ada dua, LHA dan LHP, laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Itu wewenang PPATK semua? Wewenang PPATK gitu. Saya nggak ngerti persis beda itu karena kami nggak berhak melihat itu ya, karena itu barang bukti hukum ya. Kami tidak punya hak, bukan penyidik ya. Jadi tidak tahu persis, tetapi
LHA dan LHP itu sebetulnya sudah barang jadilah kalau dalam proses hukum. Artinya nggak perlu, kan udah ada rekeningnya, udah ada transaksinya, tinggal melengkapi di tersangkanya siapa, sebenarnya sudah lengkap semuanya gitu. Kalau menurut pengamatan Mas Danang setelah kejadian kemarin Pak Mahfud dipanggil Komisi 3, ini sekarang membaik nggak ya Pak? Membuat ada efek jerah sedikit nggak ya? Tentu akan ada efek jerah ya, karena kalau akan artinya belum dong. Karena dalam perkembangannya dengan kemarin di DPR lalu pembentukan tim ini kan kemudian bergerak nih. KPK-nya bergerak. KPK dapat tiga laporan, baru kemarin dilaporkan mereka sudah menindaklanjutinya kan. Kejaksaan bergerak, mengumpulkan lagi, mengecek lagi sampai di mana, kepolisian bergerak. Kementerian Keuangan juga bergerak. Ini artinya kan di bawah ini rekan-rekan birokrasi yang di bawah pasti bekerja keras nih menindaklanjutinya. Jadi kalau dari sisi itunya pasti akan ada perubahan. Cuma apakah ini berlanjut apa tidak nanti kita akan lihat lagi. Tapi kita dorong supaya emang ada kebijakan yang membuat ini, katakanlah tidak perlu ada satgas lagi mestinya. Kan udah ada PPATK, udah ada penegak hukumnya, udah ada KPK, udah ada kejaksaan, udah ada kepolisian ya. Harusnya berjalan otomatis gitu ya, nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu nunggu viral duluan gitu ya. Ya kalau katanya sekarang dulu kemarin kan ada satu itu juga tuh hashtag. Kalau nggak viral, nggak usut. No viral, no justice. No viral, no justice. Segitu ya kita prihatin dong ya. Itu kan refleksi dari penegakan hukum kita, rule of law kita. Jadi bagaimana hukum belum menjadi panglima karena untuk mendapatkan keadilan itu harus dibikin viral dulu gitu. Bukan suatu yang hak sebagai kita warga negara ya, mendapatkan keadilan gitu ya. Jadi kita berterima kasih dengan medsos ya. Ada juga fungsinya medsos tentu dong. Karena itu menjadi alat untuk kontrol dari masyarakat ya. Ini kan media ya, media. Media itu punya peran besar dalam perjalanan sejarah ya. Cuma bentuknya aja dulu media cetak, lalu ada media televisi, sekarang media sosial gitu ya. Jadi tapi sebagai sebuah aliran informasi media kalau dulu besar. Mas di luar negeri ya, bukan di Indonesia. TV publik itu menjadi kontrol dari pemerintahan ya. Makanya di luar negeri kayak BBC, NHK, dia sejajar loh dengan pemerintahan tuh. Sejajar. Saya tahu dari BBC itu dilantik oleh ratu. Sama dengan Prime Minister gitu. Lebih kuat lah pada TVRI dulu ya. Saya nggak ngomong TVRI loh. Di sini mah kita publik ya. Ini ya itu mestinya begitu kontrolnya. Gitu tapi sekarang TVRI dapat uangnya dari APBN. Bukan dari iuran publik. Jadi dia bagian kontrol dari publik kepada pemegang kekuasaan gitu. Jadi uangnya mesti tidak boleh dari yang diawasi. Supaya lebih independen dia. Oh, lebih independen. BBC independen sekali lah. Iya, sampai sekarang. NHK independen sekali. Mas, waktu rapat Pak Mahfud dengan Komisi 3, kan Pak Mahfud bilang tolong dong kalau kita mau efektif korupsi, percepat undang-undang perampasan aset. Iya. Itu PR yang lama ya. Apa kabar itu? PR lama. Berapa puluh tahun ya belum di ini juga? Cukup lama ya. Itu kan sebenarnya concern awalnya itu kan ketika kasus korupsinya terbongkar, diadili, itu nggak mengembalikan kerugian negaranya. Dan pelakunya senyum-senyum aja ya? Iya kan, asetnya bisa disembunyikan, bisa ini, dan untuk mengambilnya butuh waktu. Itu kejadian persis seperti kasus BLBI. Pak Mahfud kan kemarin beberapa waktu lalu juga sempat, dia punya tim Satgas BLBI ya, menyelesaikan tunggakan-tunggakan lama. Sekitar 110-an triliun gitu ya, yang baru berhasil katanya sekarang cuma 30-an triliun gitu ya. Jadi betapa panjang proses untuk mendapatkan aset, mengembalikan aset itu gitu ya. Oleh karena itu dengan perampasan aset mestinya harusnya lebih mudah gitu ya. Dimiskinkan, diambil semuanya. Diambil semuanya gitu. Tidak perlu supaya ada efek jerah. Tapi yang nentang banyak banget ya, Pak. Oh iya pasti Mas. Karena itu saya kebayang kalau sekarang ini dengan model sekarang ini kan bolehlah masuk penjara kan berapa tahun. Tapi kan untuk merampas aset, mengambil aset ya kan harus ke pengadilan lagi penegak hukum. Berdasarkan putusan pidana maka hendak mengambil aset ini. Tidak ada efek jerah ya. Ada yang bilang udah korup aja gede-gedean nanti paling kena berapa tahun keluar itu masih kaya. Kasus kan sama sekali tidak ini kan tidak menimbulkan efek jerah karena asetnya. Malah beberapa kan misalnya nyalon lagi akhirnya. Bukan cuma nyalon, yang LP yang di Bandung, LP Sukamiskin kan banyak
kontrak rumah atau beli rumah di dekat LP. Kan sempat rame beberapa tahun yang lalu ya. Tahu juga ya. Yang ngikutin lah itu kan. ICW lah ya. Jadi kan sebenarnya bukan efek jerah karena mereka masih bukan punya sesuatu, masih bukan ngeset. Gitu. So what shall we do, Mas Danang? Ya, kalau bagi kami ya terus ini ya melawan. Ya, salah satunya kami di Transparansi Internasional itu selalu merilis survei-survei menunjukkan ini problemnya. Menunjukkan persoalan bahwa korupsi itu masih persoalan. Lalu penting tuh tadi Mas Helmi bilang bahwa partai kandidat itu harus didanai oleh publik dari negara, gitu ya. Nggak bisa disuruh cari duit sendiri. Jadi demokrasi itu bukan datang dari lahir. Partai itu nggak ada sistem mahar lah ya. Iya. Baik yang mau pileg maupun pilkada nggak perlu mahal-maharan. Iya, agar semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Iya, gitu ya. Jadi ongkos politik untuk menjadi pemimpin itu menjadi murah, Pak. Iya, artinya kita bakal itu punya nomor banyak satu. Pilihan. Nomor satu. Partai tidak perlu minta mahar. Nomor dua, rakyat juga. Kalau Anda tidak suka korupsi, Anda jangan mau minta korupsi juga dong. Iya. Ini kalau nggak dibayar nggak milih. Iya. Banyak sekali kandidat-kandidat hebat gitu, nggak dipilih karena nggak ngasih money politik. Oh iya, itu. Loh iyalah, bayangin aku udah bilang, saya kan 3 kali pilkada, Pak. Iya. Dibayar 100.000, belok, Pak. Iya. 100.000, bayangin harga dirinya, masa depannya, kesejahteraannya digadaikan dengan 100.000 untuk 5 tahun. Saya bilang 100.000 bagi 5 kan 20.000. Iya. Itu sehari cuma 70 perak, Pak. Iya. Gitu. Jadi mulailah dari rakyat. Kalau kita mau concern ya, ya hati-hati memilih wakilmu untuk di dewan. Hati-hati untuk memilih kepala daerahmu. Jangan dapat nanti kepala daerah yang tidak peduli infrastruktur. Ya kan begitu, yang ingkar janji gitu. Iya. Jadi menurut saya sih. Jadi itu problemnya emang bukan cuma di partai, di politisnya, juga di masyarakatnya juga yang akhirnya supaya menjadi kita terpilih anggota-anggota nih. dewan. Karena seluruh keputusan yang kita lakukan sekarang kan didasari undang-undang pernikahan, undang-undang apa segala macam tenaga kerja itu dihasilkan oleh para legislatif lah. Soal kesehatan misalnya, iya, tenaga kerja, pendidikan. Semua keamanan ya kan, agama. Awalnya dari politik itu tadi. Ya Anda bayangin aja Quran aja di korup. Ya kan gitu kan? Iya, dari situ ini ya problemnya ada. Ya itu tadi, kalau teman-teman DPR nggak dibantu oleh negara dari pendanaannya, ya mereka cari dana yang lain-lain. Jadi itu yang membuat supaya mereka tidak punya alasan untuk mencari uang yang tidak kan? Iya, nggak perlu mikir yang lain. Tapi lebih penting lagi, Pak, masyarakat di samping mengontrol, teruslah nyanyikan kalau terjadi korupsi di sekitarnya. Nomor 2, mulailah dari diri kita sendiri. Nah ini kan mau pileg nih, mau pileg, mau pilkada, mau pilpres. Ya, udahlah, tahan dulu lah untuk ngambil uang 100.000, 200.000 demi kita mendapatkan anggota dewan yang baik dan pemimpin yang baik. Iya, itu concern kita semua ya, karena masyarakat jadi sangat permisif. Jadi kayaknya udah nggak ada dosa lagi tuh menerima begitu. Padahal itu dosa loh. Anda disogok gitu. Disogok itu. Iya, Anda disogok. Gitu. Disogok. Haram itu. Semua orang disogok, bisa disogok. Haram itu. Pak itu. Iya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kemarin Pak Luhut ya sempat mengeluarkan statement, dia nggak terus setuju dengan OTT ini. Sebenarnya dia bilang kalau semuanya e-katalog ya, semuanya didigitalkan, nggak perlu itu. Anda setuju? Mas Helmi kan udah cerita ini, jalan yang rusak tadi. Iya. Jalan yang rusak itu dibangun oleh kontraktor yang menang lewat tender. Dan tendernya udah online semuanya itu. Oh. Sekarang tender online semua. Sejak tahun 2012 tuh online pembelian semua. Barang e-katalog semua. E-katalog tuh sekitar 2014-2015 ya. Online semuanya. Tapi praktek itu kan masih terus terjadi gitu ya. Tapi transaksi kalau semuanya harus online gitu ya. Kan tidak boleh lagi main di bawah meja gitu ya. Lo kalau nyogok gue 10 miliar kan betapa harus besarnya, Pak. Sulit juga ya kan? Pembelian dolar, terutama dolar Singapura, diawasin dengan ketat, mestinya kan bisa mengurangin dong. Iya. Ada benarnya dong, Pak. Iya. Pertama Pak Luhut, kembali ke pernyataan Pak Luhut tadi itu kan beliau menolak OTT gitu ya. Dia tidak mendukung pembatasan uang kartal loh ya. Iya. Dia menolak OTT. Artinya kan yang saya baca ini janganlah penegakan hukum, pencegahan, makanya pakai online seperti itu. Itu kira-kira harapan
harapan Pak Luhut ya. Tetapi apa harapannya justru harus online dong ya? Online tadi maunya kan itu. Ya, tapi maunya itu, Pak Luhut ya. Nah, itu kan asumsinya ini kan dia menggeser. OTT ini membuat wajah kita tuh bopengnya kelihatan banget kata terlalu banyak OTT. Ya survei persepsi korupsi ini juga memang ya, kita gitu, parah. Ya, oke terus. Jadi tanpa OTT pun kita tahu Indonesia ini korupsinya bermasalah dalam hal korupsi. Jadi OTT ini sebetulnya adalah soal penegakan hukum gitu. Kalau menghentikan OTT berarti nggak usah penegakan hukum. Tapi kan which is di mana-mana kalau kita ngomong pemberantasan korupsi ya artinya penegakan hukum itu satu komponen penting, satu bagian integral bersama dengan tapi lebih penting adalah pencegahan. Tapi pencegahan juga kita lihat sekarang juga misalnya pembangunan jalan ini juga masih banyak korupsinya. Ada gitu. jebol lah ya. Ya tadi sudah direncanakan 2-3 tahun sebelumnya malah dibandingkan itu gitu ya. Penegakan hukum itu penting gitu. Penegakan hukum itu selalu komponen integral dalam pemberantasan korupsi bersama pencegahan. Pencegahan saja tidak cukup, demikian juga penegakan hukum juga tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana membuat ini selalu berjalan bersama itu ini ya. Oke, penegakan hukum dan pencegahan. Boleh nggak saya tambah satu lagi? Iya. Edukasi masyarakat. Oh iya itu tugas KPK. Ya. Maksudnya di undang-undang KPK kan ini. Yes. Edukasi masyarakat. Penegakan, pencegahan corruption dan from yourself. Ya betul. Iya memang itu. Ada pendidikan ke masyarakat. Berhentikan korupsi dari dirimu sendiri. Pendidikan itu karena itu pada akhirnya ini transformasi masyarakat kan. Ya. Bagaimana masyarakat ini didorong agar ya tidak toleran lagi terhadap praktek korupsi. Orang protes kalau ada diminta sesuatu harus bayar ekstra gitu ya. Ini kan atau berani menolak politik uang tadi itu. Kayak dulu ada guru honorer yang di Banten ya. Iya. Dia dimintain duit tahu dia bunyikan melalui medsos. Lumayan akhirnya ketemu Ridwan Kamil dia. Iya itu tadi. Ya tapi itu kan satu dua yang berani seperti itu kita hargain kan. Ya harus dong. Kalau nggak itu nggak ini. Artinya itu kebebasan berekspresi yang terakhir Mas Dalang ya. Ada yang anak buah diminta komandan Brimob itu. Iya. Brimob kalau nggak salah. Brimob yang polisi ya. Iya. Di Riau kalau salah ya. Iya dia nyanyi kan terpaksa polisi juga harusnya menyelidiki itu. Seperti apa? Karena bukan cuma seorang kan ini ya. Tetapi praktek itu kan sebetulnya sudah sering kita dengar ya. Sudah kita dengar ada problem dalam kalau di kepolisian ya misalnya untuk naik pangkat segala macam. Itu mengkonfirmasi sebetulnya beberapa rumor, beberapa kasak-kusu atau keluhan-keluhan ya betapa mahalnya ongkos untuk naik pangkat dan itu mendorong sebetulnya kemudian mereka harus ngumpulin duit lagi jadi kemudian muncul praktek korupsi itu. Ini beda lagi jadi korupsi politik sekarang korupsi birokrasi terutama kaitannya di kepolisian tadi. Ya, ini PR kita banyak sekali nih. Ya semoga tidak membuat kita pesimis ya. Semoga kita tetap harus punya hope bahwa Indonesia ke depan harus lebih baik. Dan ini kita titipkan, Pak. Ya, kita sebentar lagi akan terjadi suksesi gitu ya di berbagai bidang di kabupaten, kota, di provinsi ya, kemudian juga di pusat gitu. Semoga kita akan mendapatkan yang lebih baik. Iya. Untuk Indonesia yang lebih baik. Oh iya, harus itu. Ini walau bagaimanapun toh itu Indonesia tempat kita hidup di mana kita hidup di sini kan. And I love my country. Iya. Terima kasih Mas Danang. Sama-sama sudah menjadi tamu saya dan semoga ini menjadi perenungan. Sekali lagi banyak sekali message sini. Ya kita membicarakan satu keprihatinan yang menjadi keprihatinan kita semua. Harapan kita bahwa kita harus menjadi lebih baik. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.